Iya, dalam Al-Qur'an, Bang. Surah Al-Isra ayat 32. Coba coba Itu bisa dibaca dilarang bacain dulu. mendekati Langsung zina, Bang. itu Bacain dulu Bang. mendekati aja dilarang. Iya. Gimana? Minta tolong dibacain dulu gimana itu artinya gimana coba. Saya nggak bisa bahasa Arab saya. Oke, baik. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh satu perbuatan yang keji dan zina itu adalah sesuatu yang buruk. Itu kata Allah di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32. Jadi mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Oke. Nah, ada lagi nih sambungannya itu. Misalkan kalau menikah itu udah sah ya, Ya, udah sah ya. dasar. Menikah itu di usia yang mana dulu? Kalau di Islam itu menikah itu harus usia balik. Maksudnya gimana? Balik itu artinya seorang wanita ini sudah haid. Haid, oke. Iya, Haid itu kira-kira usia berapa? mungkin tergantung ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, tergantung dari tingkat kematangan seorang wanita. Di dalam Islam itu ya? Apa di dalam Iya. Al-Quran? Al-Quran Maksudnya? di dalam Islam kan ada hukum Islam dan ada Al-Quran. Apakah hukum Islam itu dari Al-Quran apa gimana? Iya, kalau berbicara mengenai pernikahan itu berbicara Enggak. Gini Bang, saya omong tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran tadi kan Mm-mm. kalau haid kan itu kan boleh menikah, itu kan Iya, tergantung orangnya gitu kan. Jadi saya iya. tanya kira-kira usia berapa? Oh, kata Bang Kalau Sima, usianya itu nggak bisa dipastikan karena kan setiap wanita beda-beda. Ada yang kemudian usia 18 tahun baru haid. ya. Mm-mm. Nah, Ada yang 9 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu, kurang dari itu baru haid. ada tercatat dalam Al-Quran apa? Ya, yang tercatat di dalam Al-Quran itu ya wanita balik. Balik itu haid. Sudah sampai kepada masa kematangan, jadi haid. Makanya diterangkan kemudian di dalam Al-Quran yang layak untuk menikah. Wa ankihul ayama minkum di antara kalian wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqra yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hambamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Oke, yang ada yang saya tangkap ini, yang layak itu gimana maksudnya yang layak? Yang Usianya. layak itu artinya ya dari segi kematangan. Mereka sudah bisa bertanggung jawab. Mereka sudah bisa melakukan tugas sebagai istri, tugas sebagai suami. Seperti itu. Terus mulai dari segi kematangan kan pasti bermacam-macam dari usianya, ya kan? Ya, terus Nah, terus dari segi kerodahan kita lebih baik, ya kan? ya, Nah, sekarang terus saya tarik nafas dulu nih. heeh. Maaf nih Bang, saya lagi batuk-batuk ya, maaf ya. Ya, Nah, sekarang itu kan dari saya nanggapi dari pertanyaan dari Bang Sima bahwa itu kan sudah tercantum dalam Quran. Nah, dari situ saya mau bertanya lagi. iya.
yang mengenai Aisyah Mengenai itu misalnya Nek Muhammad itu menikah sama nikahin Aisyah itu udah sah apa enggak? Aisyah kalau iya ngomong sah. tuh kayak orang Ya, namanya menikah itu sah. Kalau sudah menikah itu artinya mereka sudah sah. Berarti Aisyah itu udah matang apa belum? Udah menikah kan? Udah. Iya menikah. Iya. Mereka kemudian dinikahkan, mereka kemudian berumah tangga. Menurut hadits 9 tahun mereka sudah berumah tangga. Kemudian menurut histori sejarah usia 15 tahun mereka belum menikah. Siti Aisyah belum dinikahkan kepada Rasulullah usia 15 tahun. Menurut histori. Tapi kalau menurut hadits beliau menikah usia 6 tahun, serumah usia 9 tahun. Gitu. Berarti yang pasti ini Bang yang mana? Bagi 15 kami tahun umat apa? bagi kami umat Islam mau serumah usia 9 tahun, mau menikah di usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu tidak merusak kemudian akidah umat Islam karena tidak ada yang dilanggar. Itu Bang. Ya kalau menurut logika saya ya Bang ya maaf nih ya. Ya, Kalau logika saya nih ya. Nah, ya, kalau misalnya kita berargumentasi nih Bang ya. Abang ya. itu jangan potong argumentasi saya gitu. Kalau abang potong argumentasi saya artinya kan abang lebih rendah daripada saya gitu kan. Anda kan bertanya. Jadi saya menjelaskan. Nah sekarang saya secara logika ya Bang, saya jawab secara logika ya. Ya, silakan dengan logika Anda. Sayangnya Islam tidak menggunakan logika Anda. Islam menggunakan syariat dan hukum dari Allah dan juga dari Rasulullah, bukan berdasar logika Anda. Gitu Bang. Kalau berbicara mengenai Islam itu tidak berdasar kepada logika Anda, tidak berdasar logika saya, tapi berdasar kepada hukum. Hukum yang Allah berikan melalui Al-Quran dan hukum yang ditegaskan kemudian Rasulullah melalui haditsnya. Logika Anda enggak kami pakai, apalagi Anda seorang kafir kan? Maaf saja. Kalau Anda berlogika tentang hukum Islam, Anda yang mengatakan saya kafir. Anda Saya itu kan nggak Kristen. menghujat Anda. Anda kan Kristen, betul nggak? Mengapa Anda mengatakan saya kafir? Karena Anda tidak bersunat, kan itu. Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda kan tidak bersunat. Saya itu bertanya, malah kamu mau bertanya sama saya. Ya karena Kamu Anda itu lebih rendah daripada saya. karena Anda ingin membahas Islam dan menanggapi ajaran Islam berdasarkan dengan logika Anda. Saya katakan Islam tidak berdasar kepada logika Anda. Karena Anda Kristen, Anda orang kafir. Orang kafir mana di dunia ini yang menggunakan logika dalam beragama? Kristen itu tidak cocok pakai logika dalam beragama. Kenapa giliran agama Islam Anda logikakan? Kenapa Anda nggak melogikakan agama Anda yang tidak masuk logika? Kenapa Anda melogikakan agama Islam yang Anda tidak imani? Anda tidak melogikakan agama Anda yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah usia 6 tahun. Oke, bandingkan dengan Tuhan Anda menjadi bayi yang Saya 1 hari. Mau bertanya, mau lanjut ini malah bahas yang lain gimana sih Bang Suma? Ya, karena Anda menertawakan diri Anda sendiri. Karena Anda Anda itu melogikakan. yang menghujat diri Anda sendiri. Anda menjawab melogikakan. diri Anda ingin sendiri. menganalogi. Orang Anda belum ingin selesai. menganalogi dengan melogikakan agama Islam. Sementara agama Anda tidak masuk logika, nggak masuk akal. Anda ingin menelaah ajaran Islam dengan akal. Sementara ajaran Anda sendiri tidak masuk akal. Itu gimana ceritanya Bang? Masuk akal nggak kemudian Tuhan menjadi bayi? Masuk akal nggak kemudian seseorang menikahi anak usia 6 tahun? Masuk akal. Orang tuanya setuju. Pihak laki-laki setuju. Pihak masyarakat setuju. Tak ada hukum yang dilanggar. Masuk akal. Tapi kalau Tuhan menjadi bayi, masuk akal nggak? Tuhan dibunuh oleh manusia, masuk akal nggak? Kenapa Anda mencoba menggunakan logika Anda menelaah Islam, sementara Anda melupakan agama Anda tidak masuk logika? Logika hewan pun tak masuk.
Masuk nggak dalam pemikiran ayam ada Tuhan menjelma menjadi bayi? Nggak masuk. Lah harusnya kalau otak ayam saja nggak masuk, kenapa Anda yang manusia punya otak justru masuk? Karena agama Anda tidak masuk logika, alias agama Anda irasional. Agama Anda tidak boleh ditelaah dengan logika. Tapi lucunya Anda ingin menelaah Islam dengan logika. Lucu kan? Benar nggak? Benar nggak, Bang? Dijawab, Benar nggak, Bang? Bang? Sama Bang. Tuhan Lucu. Lucu nggak tuh? Anda ingin menelaah ajaran Islam pakai akal, tapi agama Anda sendiri tidak pakai akal. Tuhan masuk ke dalam rahim, keluar ke bumi, robek perawan. Di dunia dia repotin orang, minta dicebokin, minta dinetein, minta disuapin, diajarin pakai baju, diajarin berjalan. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Masuk akal nggak itu, Bang? Coba. Tuhan Anda yang bersihin siapa? Orang, hambanya, ciptaannya. Masuk akal nggak? Anda selesaikan dulu agama Anda. Cocokkan dulu dengan akal. Kalau sudah masuk akal, baru Anda berbangga diri. Habis itu Anda masuk ke agama Islam. Menurut logika saya. Loh, kok jadi menurut logika Anda? Kami berislam bukan karena logika Anda. Kami berislam karena kitab suci kami. Kami berislam karena kitab sunnah. Nah, kalau Anda ingin menggunakan akal, pakai dulu, bahas dulu agama Anda. Masuk akal nggak kemudian Tuhan Anda dibunuh, terkutuk? Coba. Masuk akal enggak itu? Itu dulu yang Anda selesaikan. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa bisa seorang gadis dipecahkan perawannya? Loh, yang memecahin suaminya loh. Yang mecahin suami sendiri, sah. Lah, Maria dipecahin perawannya sama Tuhan. Tuhan pecahin perawan. Gimana Tuhan perawan? Anehnya lagi cara mencahinnya bukan dari luar tapi dari dalam. Aduh, ya Allah. Coba. Seorang gadis perawan, seorang gadis perawan dirusak, kemudian keperawanannya dengan alasan pingin ke bumi. Ini apa ceritanya kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Itu dulu yang Anda selesaikan. Bang Damilo butuh Panadol, ada tuh di keranjang kuning, silakan check out aja. Host, ada Mbak Lona minta ingin naik. Mbak Lona boleh dinaikkan, host. Mbak Lona minta permintaan tuh, beliau saudari kita. Anehnya lagi Bang Juma, ibunya Tuhannya dalam keadaan hamil dinikahi. Kamu tahu di mana itu? Bunda Maria kan hamil besar dinikahi Pak Yusuf. Oh iya ya. Emang boleh itu? Dia membisu 1000 bahasa. Halo Damilo, mau dipanggilkan ambulan? Kalau mau Panadol langsung check out aja ya, tuh di keranjang kuning ada di bawah. Rp5.000 akhirnya Rp100.000. Mbak Lona, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti, gimana kabar? Lama nggak bersua. Gimana sih kamu? Alhamdulillah saya sehat, Bang Zuma. Alhamdulillah, Lanjut. Masya Allah. Wah, saya belum selesai ngomong. Bang Danilo silakan. Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Kok dipanggil kok diam membisu kok? Tadi saya kan mau ngomong, logika saya belum sampai ke sampean. Tapi sampean dibatasi saya, ya nggak apa-apa. Kenapa logika saya Anda yang harus? fine aja ya. Saya orangnya fine aja. Oke lah. Kenapa logika Anda yang harus menjadi acuan membahas Islam, Bang? Kenapa logika Anda nggak pakai membahas Kristen? Udah. Kalau abang tidak terima, udah. Iya, maksud saya kenapa nggak logika Anda itu Anda pakai untuk membahas Kristen gitu loh? Artinya abang itu kan nggak mau nerima. Jadi apa Bukan yang nggak menerima, abang ucapkan dari lucu mulut aja, itu bukan kebenaran absolut, geli melainkan aja kebenaran. gitu loh. Geli aja gitu loh. Ada seorang Kristen
menelaah Islam dengan logika. Sementara agamanya sendiri tidak masuk logika. Harusnya Anda menyamakan standar dengan agama saudara. Bagaimana Anda menyikapi agama saudara, harusnya Anda menyikapi agama orang lain seperti itu. Layaknya kami kemudian memahami Islam dengan logika, maka kami juga memahami agama saudara dengan logika, dan agama Anda tidak masuk logika gitu loh. Hanya masuk logila. Itu yang terjadi. Tuhan datang, dilahirkan menjadi bayi, besar dibunuh sama ciptaannya, itu logila. Nggak logika itu. Itu mah kebenaran abstrakmu, pembenaran abstrakmu, bukan kebenaran absolut. Coba, mana kebenaran absolutnya ketika pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Absolutnya kayak mana? Kamu itu demi kepentingan kamu sendiri, tapi bukan kebenaran absolut. Jadi Lah, apa yang kebenaran kamu absolut, ucapkan itu ngerti bukan kebenaran absolut nggak nih orang? Absolut itu apa? Apa absolut itu? Coba ajarkan saya, absolut itu apa? Kamu tidak paham. Orang aja Ya bertanya. absolut, kamu makanya ngomong. saya tanya, absolut itu apa? Makanya kau dengarin saya. Kamu jangan kelojatan Ya oke, kemana-mana. ya oke. Anda berbicara Ini mengenai benar, kebenaran ya? absolut. Kebenaran absolut kan? Nah silakan. Ya. Apa itu? Kebenaran absolut itu apa? Jadi tunggu dulu, saya masih ngomong tentang pembenaran abstrak. Jadi apa yang kamu Ya enggak, sampaikan dari kebenaran awal sampai absolut akhir. dulu. Dengar dulu, saya ini mau awali dulu biar kamu paham itu gimana. Saya kasih Justru paham sama karena kamu. Anda menjelaskan absolut, kebenaran absolut, kita akan sampai kepada kebenaran abstrak Saya mau atau jelasin sama kebenaran Anda. konkret. Yang mana yang Anda ingin uraikan di sini? Harus dari akarnya dulu dong. Kebenaran Ya, contohnya tadi absolut saya itu tanya apa? kamu. Saya bukan menjatuhkan kamu, tapi saya memang Saya nggak perlu dijatuhkan, dan Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya. Selama saya berpegang teguh kepada Al-Quran, agama saya tidak akan pernah mampu Anda jatuhkan. Anda belum jatuh, sudah jatuh sendiri. Kenapa? Karena Anda seorang Kristen. Sekarang ayo, mari kita bahas. Apa yang Anda maksud kebenaran absolut tadi? Dengarin dulu, saya omong dulu tentang kebenaran abstrak. Jangan dulu ke absolut. Saya ini dengarin nih. Diam. Silakan. Jangan Silakan. di-mute mulu aku. Ingat ya, kebenaran Saya mau ngomong, kamu abstrak mute dulu. hubungannya dengan agama Anda. Silakan. Dengar dulu. Yang kebenaran, yang tadi pembenaran abstrak yang kamu omong dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang ini, saya selalu bantah-bantah terus itu. Oh, kamu cuma selalu mau ngomong curhat gitu? Mau curhat? Nggak kasih peluang buat orang-orang yang mau menyampaikan. Kamu mau selalu curhat di sini? Mau curhat? menghancurkan argumentasi yang baik dan yang benar. Kamu mau curhat? Itu kan Silakan pembenaran Anda kamu menjelaskan secara kebenaran Jadi kamu, abstrak apa yang kamu itu sampaikan itu apa? bukan kebenaran, tapi Kebenaran abstrak yang Anda maksud itu apa? Apa kebenaran abstrak itu? Nah itu kan egois kamu. Orang gila lu. Itu kan egois kamu. Jaga sembung Itu bawa kan golok egois lu kamu. gak nyambung. Mending kamu ke gereja seperti biasa. Celop, celap, celop. Masuk. Oke, next kita sapa tamu yang selanjutnya, Joshua Manulang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Kristen ya Bang? Ya, Baik, ada yang ingin disampaikan Bang? Atau mau ini sampaikan absolut? Absolut itu motor kan Bang ya? Iya, motor Honda. Silakan Bang Joshua. oke Bang. Ya. Ini kan kita pada kawan orang Muslim ya kan. Katanya kalau dari surga itu katanya istri kita nggak satu lagi katanya Bang. Itu gimana jelasnya Bang? Gimana? Kata kawan kita orang Muslim katanya kalau kita udah dimasuk surga kita bukan satu istri lagi tapi kita banyak istri katanya. Itu gimana alasannya Bang? Enggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana? Itulah Nggak kita, ada. Bang. Enggak ada dalil kayak gitu, enggak ada. Di Islam itu jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Laki-laki yang masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Enggak ada seperti yang Anda tunjukkan itu, enggak ada. Di mana dalilnya? Itu kan kita nggak tahu Bang. Dia jelaskan sama aku. Jadi aku bilang, jadi kalau kita masuk surga itu istri kita ikut juga.
Bukan, katanya istri kita bukan satu lagi, jadi banyak katanya. Kok bisa gitu gue bilang. Oh itu salah. Ah, Al-Quran justru mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajuhum mutahharah. Mereka telah diberi, di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Oke? Mereka punya pasangan-pasangan yang suci. Mereka di sini yang dikatakan oleh Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Wa basyiril ladina amanu, siapapun dia yang beriman, laki perempuan, mereka mendapatkan pasangan. gitu ya bang. Iya. Berarti Gitu, katanya salah informasi dia. Mungkin tafsirannya kali yang keliru. Nah, satu lagi bang. Ya. Katanya kalau setiap itu, kan kalau orang Muslim kan setiap ada malam Jumat kan. Yes. Nah, jadi kawanku bilang, kalau kalian itu malam Jumat ngapain aja pulang? Itulah kami bahkan berhubungan badan katanya kan. Nah, berhubungan Ada badan. dalilnya enggak? Ada bang, dia bilang sama aku kok, jujur, sumpah. Dia bilang Iya, sama di aku, mana dalilnya? abang, Ada enggak dalilnya? kalau dalilnya nggak tahu sih, dia cuma curah sama aku kan pengen tahu, aku bilang. Iya. Itu malam Jumat ada apa aja, aku bilang. Datang dia, itu katanya membersihkan apa kita katanya, membersihkan nafsu kita katanya. Jadi kalau membersihkan nafsu itu berarti kau berhubungan badan sama istrimu, aku bilang. Iya katanya. Jadi contohnya kalau kita yang belum nikah, kita berhubungan badan dengan siapa, aku bilang. Ya sama apa pula, pasanganmu atau pacarmu atau siapa katanya. Kok gitu? Oh, aku bilang. itu enggak ada di Islam kayak gitu, Bang. Makanya di Islam itu harus ilmunya itu bersanad ketika berbicara mengenai hukum Islam. Tidak bisa bertanya kepada orang yang tidak ngerti, itu jahil namanya. Tidak ada di dalam Islam itu dalil yang menjelaskan secara tegas, mewajibkan atau kemudian dikatakan sesuatu yang diharuskan berhubungan istri di malam Jumat, itu enggak ada. Kapanpun boleh, selama itu halal, waktunya tidak sedang diharamkan, saat puasa siang, kemudian saat mereka haid, itu nggak boleh. Tapi malam apapun boleh. Ya kalau itu katanya bang benar, katanya kalau di malam apapun boleh. Tapi kalau malam Jumat itu harus wajib katanya. Oh, nggak ada dalilnya itu, Bang. Itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di Islam itu, kata Rasulullah, silakan mencari nabi selain aku. Nggak boleh. Kecuali ada dalil. Nah, kalau ada dalil, mari kita uji dalilnya. Berarti yang Muslim ini ada berapa nabi bang? Nabi yang kami imani itu ada 25 nabi. Nabi yang membawa dinul Islam itu namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Abi apa tuh Abu apa itu bilang? Abu Naswatnya apa tuh bang? Abu apa? Apa itu? Abu Janda. Lugat Tambunan. Abu Naswa tuh nafsu Abu apa bilang kemarin sama aku? Enggak ada Abu Naswa. Enggak ada itu, Bang. Nabi mana itu lagi? Nabi baru. Atau rencana atau perbedaannya gini, yang agama Muslim ini beda nabinya, yang Muslim sini beda nabinya, atau gimana tuh bang? Enggak. Syarat untuk menjadi Muslim itu harus mengakui Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua Muslim nabinya Nabi Muhammad. Enggak bisa tidak, itu mutlak. Gitu. Kalau Kristen sendiri nabinya siapa? Ada nggak nabi Kristen? Kalau aku sih kurang paham ya kalau bilang nabi itu. Kalau aku sih percaya sama Tuhan Yesus saja. Iya, karena di Kristen itu nggak ada nabi memang. Adanya cuma nabi palsu. Kalau Lugat Tambunan bukan nabinya bang. Jadi
Jadi apa bang? Bang Joshua? Bentar ya bang, ntar ada lagi kau bos bang. Jadi macet. Gurunda mohon izin masuk boleh? Afwan Silakan. izin. Silakan. Saya memanaskan mesin saya dulu karena udah lama sekali. Masya Allah, rindu dengan diskusi lintas agama. Iya. Izin ya, syukran. Bang Joshua, izin boleh berbicara sebentar saja? Boleh kak. Siap. Tadi ada pertanyaan yang menarik terkait jumlah istri di sorga menurut Islam ya. Menurut Bang Joshua tadi informasi yang abang terima. Tapi kalau abang Kristen sebenarnya menarik bang kalau abang coba melihat di Matius 19 ayat 29. Bahkan di sana sebenarnya abang akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Dan di situ harusnya ada sebutan istri. Jadi kalau kita logikakan ya ayat ini maka abang akan mendapatkan 100 istri itu nanti di surganya abang. Coba dilihat itu di Matius 19 nomor 29. Matius Boleh berapa, Bang Kak? Joshua? Matius? Matius 19 nomor 29. Kalau di Alkitab Sabda ataupun di Bible abang yang dari LAI, yang anehnya di sana kata istri tidak ada. Padahal kalau kita mau merujuk ke Alkitab berbahasa asing, salah satunya berbahasa Inggris, contoh King James Bible lah ya, di situ ada sebutan wife. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold. 100-fold itu bahasa Indonesianya 100 kali lipat. And shall inherit everlasting life. Jadi begitu bang, keren ya. Nanti Bang Joshua dapat 100 istri di sana ya. Masya Allah, luar biasa. Ini ukhti itu untuk Bani Israel. Bukan untuk Kristen. Siap. Jadi yang malam Bang Suma. Jadi yang dijanjikan Yesus itu pengikutnya Bani Israel. Bang Suma boleh bertanya Bang Suma. Boleh. Siap. Lanjut silakan Bang. Saya Kristen Bang Suma. Siap. Bang Suma kan paling pintar di TikTok aku lihat. Enggak Bang juga. Suma kan pasti tahu di dalam Islam kan ada 73 golongan ya katanya. Aku mau tanya Bang Suma, dari 73 golongan itu menurut Bang Suma yang mana yang benar dan masuk surga? Kalau saya melihat ini bang, hadits ini, karena dikatakan bahwa umatku kan ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umatku, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus ke atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Berarti seluruh umat manusia yang datang, yang dicipta oleh Allah, yang ada di muka bumi ini setelah kenabian beliau, itu adalah umatnya semua. Itu adalah umatnya semua. Berarti yang dimaksud di sini adalah umat manusia setelah datang beliau, ya itu terbagi menjadi 73 golongan. Ya, Nah, hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Selebihnya enggak selamat. Berarti ada 73 Islam atau gimana Bang Suma? Atau aliran? Kalau saya bukan aliran. Karena baginda Rasul Muhammad SAW itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti umatnya itu sebenarnya adalah seluruh umat manusia yang hidup di zamannya sampai hari kiamat. Itu umatnya beliau. Termasuk yang dibilang kafir Bang Iya, Suma? betul. Tapi kok di dalil tidak menyebutkan ada kafir di situ? 73 golongan dalam Islam. Nggak ada disebutkan kayak gitu. Serius? Iya. Oke lah, saya gak bantah. Itu kan, itu menurut dalilnya Bang Suma ya. Iya, betul. Ini ada satu lagi Bang Suma. Seperti Bang Suma ngomong tadi kan, orang Islam cuma bertobat akan menuju ke surga ya. Yes. Kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi di dalam surat Maryam itu saya pernah baca. Katanya setiap umat muslim harus mendatangi neraka. Itu penjelasannya gimana Bang Suma? Ya, itu ada di Al-Quran surah An-Naziat
Dijawab Maryam, ya, salah 71 ya. Iya, Maryam 71 itu bisa dijawab 72. Jadi Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ini itu dituju kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada umat Islam saja. Itu semuanya, bukan hanya kepada umat Islam. Contoh misalnya di sana di ayat 71 itu ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama Rabb, yang kedua adalah Ilah. Kalau Ilah itu menuju kepada sembahan-sembahan. Sedangkan kalau Rabb itu cakupannya luas, yaitu sembahan seluruh umat manusia. Hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Nah inilah kemudian bahayanya kalau membahas Al-Quran hanya menggunakan terjemahan. Rabb itu konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh Rabbus samawati wal ar, Tuhan seluruh alam semesta, baik yang langit maupun di bumi. Sedangkan Ilah merujuk kepada konteks sembahan. Ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel misalnya. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat 72, lalu orang-orang beriman itu meninggalkan neraka menuju kepada surga. Atau lebih baiknya simpulnya itu ada di Al-Quran surah An-Nasiyat. An-Nasiyat itu dijelaskan dengan terinci kemudian di dalam data ayat 34. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata yang bisa melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi Islam kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Kristen kah dia, semuanya melihat neraka. Fa'amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas ketika hidup di dunia yaitu kafir, wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika hidup di bumi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita mendatangi. Iya, oke. Silakan. Bang Suma, aku motong sebentar ya. Tapi dari narasi Bang Suma itu, tapi dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa Al-Quran diturun, kalau Bang Suma mematok Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri berkata untuk umat Muslim, untuk kaumnya gitu loh, bukan untuk seluruh manusia gitu. Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Al-Qur'an diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harusnya mereka kerjakan ketika hidup di dunia ini, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya kepada manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Jadi bukan untuk orang Arab aja Bang Suma, untuk kaum yang mengerti bahasa. Seluruh umat manusia. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Itu Al-Quran. Berbeda dengan Torah hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk Bani Israel. Tapi ketika berbicara Quran, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya di Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau di Bible, kalau di Torah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yang disuruh hanya Bani Israel saja. Tidak ada seruan di dalam Taurat maupun di Injil, wahai seluruh umat manusia, itu tak ada. Tak ada seruan seperti itu. Hanya di Al-Quran seruan itu ada. Seperti itu Bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk Anda. Al-Quran datang untuk saya. Al-Quran datang untuk mereka. Siapapun itu.
Makanya saya katakan tadi, umat Rasulullah itu adalah semuanya. Tapi ada satu golongan menyembah ini, satu golongan menyembah itu, satu golongan menjadi ateis, satu golongan begini, dan seterusnya. Seperti itu bang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya Al-Quran itu dipertahankan kemudian bahasanya. Kenapa? Agar supaya seluruh umat manusia itu tidak ketinggalan akan firman Allah. Nah, sedangkan firman Allah yang datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Mana itu? Ada di kita? Nggak ada. Ada di Kristen? Nggak ada juga. Kenapa demikian? Karena memang hanya untuk mereka. Ada dalilnya? Ada. Misalnya di Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Makanya tidak. Ya, silakan. Tentang ayat-ayat kontroversi. Ini menurut aku ya, aku gak menghujat Bang Suma. Iya, silakan. Ada ayat yang mengatakan penggalah kepala yang gak mengikuti ajaran Allah. Itu gimana menurut Bang Suma? Ya, itu masa peperangan itu bang. Itu masa peperangan. Coba Anda baca dalilnya. Al-Quran surah At-Taubah kan? Ya. Nah. Itu bukan waktu menyebarkan ajaran Islam. Nggak bisa. Nggak boleh. Di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, tidak boleh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kafir juga silakan. La ikraha fiddin, tak boleh. Tak boleh kemudian ada pemaksaan di Islam itu. Makanya tidak ada di dalam Islam itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Selayaknya di dalam Matius 28 nomor 19, enggak ada. Beritakanlah Al-Quran kepada seluruh makhluk. Siapa yang tidak percaya, hukum. Yang percaya, Islamkan, baptis, syahadatkan. Enggak ada kayak gitu di Islam, enggak ada. Tapi kalau di dalam Markus 16, nomor 14, 15, 16, 17, itu ada. Matius 28, nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Di Islam tidak ada, coba Anda cari di Al-Quran. Jadikanlah seluruh umat manusia menjadi Islam, itu tak ada. Karena Islam itu datang hanya untuk orang yang berakal sehat. Hanya untuk yang mau beriman saja. Yang mau diatur oleh langit, oleh aturan yang datang dari langit, silakan masuk Islam. Yang tidak mau silakan keluar dari Islam. Anda akan bebas sebebas-bebasnya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada kemudian perintah ya ayyuhal kafirun, tidak ada kemudian wahai orang-orang kafir, ittaqullah, bertakwalah kepada, enggak. Orang-orang kafir itu mah bebas. Nah, terkait dengan data yang tadi, laqad nasarakumullah fi mawatina katsira, itu berbicara mengenai peperangan, medan perang. At-Taubah ayat 28 bisa Anda lihat di data nomor 25-nya. Itu medan perang, Bang. Kalau orang berperang, maksud Bang Suma, keadaan perang gimana Bang Suma? Kalau saling membantai antara merebut kekuasaan atau merebut ajaran Bang Suma? Ya, jadi gini, Bang. Di dalam Al-Qur'an itu diajarkan bahwasanya Allah memberi ruang kepada iblis untuk bermusuhan dengan manusia. Di kitabnya orang Yahudi juga begitu. Di kitabnya orang Yahudi juga ada dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ketika dikatakan iblis diberi ruang untuk mencobai manusia, maka kecenderungan manusia itu adalah ingin menguasai manusia yang lain, ingin lebih hebat dari manusia yang lain. Maka apa yang terjadi? Peperangan. Dan itu selalu mengiringi kehidupan manusia. Di Islam ada aturannya, Bang. Di Islam itu ada aturannya. Yang bisa dibunuh itu adalah mereka yang memerangi. Sedangkan yang tidak memerangi itu tidak boleh dibunuh. Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala sangat indah mengajarkan kami umat Islam. Apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qauman la ya'lamun, kata Allah. Di antara orang-orang musyrik yang memerangi kamu, kata Allah, yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka bisa mendengarkan kalamullah, firman Allah. Bukan hanya di situ, bukan hanya dilindungi. Apa kata Allah? Antarkan kemudian mereka ke tempat yang aman baginya. Masa peperangan, ada orang kafir, orang kufur yang kemudian mengatakan minta perlindungan,
Kita bukan cuma melindunginya, tapi mengantarkan kepada tempat yang aman. Tapi kalau Bang Suma, ada pembayaran pajak tuh ya apa? Jazirah. Jizyah, iya betul. Sama seperti negara kita ini. Siapapun yang hidup di bawah pemerintahan harus tunduk kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita harus taat. Demi apa? Demi kemaslahatan umat. Makanya di negara-negara Islam itu, baik dulu maupun sekarang, orang-orang kafir di luar Islam yang hidup di negara Islam harus membayar pajak. Kenapa? Demi untuk kepentingan mereka. Demi untuk kepentingan mereka. Nah, itu yang terjadi. Kalau Anda membaca Ulangan 20, Bang, apabila engkau mengepung sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka sudah memberikanmu jalan untuk berdamai, maka jadikanlah mereka budak, suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di Islam mana ada kayak gitu? Di peperangan saja di Islam itu diatur, nggak boleh bunuh orang, wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak, nggak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu di Islam itu diatur. Bahkan itu tadi At-Taubah ayat 6 jelas sekali. Wa in ahadum minal musyrikin tajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kalau orang itu sudah menyerah, minta perlindungan, ambil segera, antarkan dia ke tempat yang aman. Itu di Islam. Kalau di kitab Anda ada enggak? Enggak ada. Justru bunuhlah semua, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu dalam Bible. Kalau di Islam itu enggak ada. Nah, yang Anda bawa tadi, penggal itu adalah di dalam surah apa itu? At-Taubah. Dalam surah At-Taubah itu. Itu kemudian berkaitan dengan di masa peperangan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari. Kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Itu masa peperangan, Bang. Diatur di Islam. Apakah ayat ini masih berlaku? Masih berlaku. Kapan berlakunya? Pada masa peperangan. Makanya jangan coba-coba berperang dengan umat Islam. Karena umat Islam itu dipersenjatai dengan firman Tuhan. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perintah. Makanya umat Islam itu siap siaga ketika ada yang merongrong kedaulatan negara yang kita cintai, umat Islam pasti paling depan. Karena kenapa? Mereka diatur dalam agamanya untuk itu. Tapi kalau saat tidak peperangan, kata Allah, Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Di situ Allah menerangkan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ar, faka'annama qatala nas jami'a. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada satu manusia, maka dia sama halnya memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh. Di Islam itu ketika diberi kehidupan oleh orang-orang di luar Islam, maka orang Islam harus membalasnya dengan kebaikan. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Akan tetapi ketika umat Islam dicolek, umat Islam kemudian diganggu akidahnya dan seterusnya, maka apa kata Allah? Perangilah mereka. Oke, Perangilah Bang mereka. Suma, aku Seperti gak itu, bantah dalil yang Bang Suma bawa. Tapi boleh aku tanya sedikit sensitif? Boleh Silakan, nggak? silakan. Nanti, tapi jangan bilang aku menghujat ya. Aku cuma membaca. Enggak bang. Selama bertanya enggak bang. Oke. Silakan. Ada beberapa hadis yang menurut aku nyeleneh, Iya. Bang Suma. Seperti Silakan. kayak mengatur hubungan manusia dengan binatang. Itu menurut Bang Suma gimana? Itu hadisnya palsu atau karangan orang-orang Mengatur- zaman jahiliyah atau gimana Bang Suma? Mengatur hubungan manusia, kan Al-Quran itu datang rahmatan lil Enggak, mengatur alamin. hubungan manusia boleh berhubungan intim dengan binatang, hewan. Permisi itu berapa enggak, gitu? Itu enggak ada. Oh, maksudnya gini. Tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli betul. binatang, gitu ya? Ya betul Gitu Bang ya? Suma. Karena di Islam yang menggauli binatang itu orang gila, Bang. Pertanyaan saya, ada nggak hukuman bagi orang gila? Menurut abang, ada nggak hukuman bagi orang gila? Kalau ada umat Islam menggauli binatang, orang itu sudah jatuh pada kadar gila.
stres, sinting. Mungkin ada permasalahan yang begitu berat yang tidak bisa dicakupi oleh otaknya sampai dia ada gangguan jiwa. Orang yang menggauli binatang itu sudah gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa tidak ada hukum. Berarti hadis itu untuk orang kelainan jiwa aja dibebaskan gitu ya. Tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli hewan, karena orang yang menggauli hewan itu orang gila. Bagaimana mau dihukum orang gila ini? Pasti ada gangguan jiwa. Misalnya nih bang, abang keluar dari rumah, terus ada orang yang menggauli ayam, ada orang yang menggauli binatang. Saya pastikan ketika orang itu anda bawa ke rumah sakit, pasti ada kelainan jiwa. Ada nggak hukuman bagi orang yang kelainan jiwa? Nggak ada kan? Nah sekarang permasalahannya, mohon maaf nih, sensitif. Saya nggak bertanya, tapi hanya menuturkan. Sebuah agama melegalkan kemudian pernikahan sesama jenis, ini yang gangguan jiwa jemaatnya atau pendetanya? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dua-duanya. Saya nggak butuh jawaban. Gitu bang. Jadi kalau di Islam itu sangat realistik. Islam itu sangat kemudian mengunggulkan mantik, mengunggulkan logika sehat. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Islam itu adalah bagaimana menuntun manusia menuju kepada keselamatan. Itulah Islam. Namanya Islam, shalom, damai sejahtera, keselamatan. Merujuk kepada keselamatan. Menghantarkan manusia mendapatkan rahmat kasih sayang dari pencipta. Jadi kalau anda mengatakan nyeleneh, ada sesuatu yang Islam itu bisa menjawab. Jadi kalau ada orang, kenapa di hadisnya tidak dihukum orang yang menggauli binatang? Lah iyalah, ada yang mau menggauli binatang, ada bang. Tapi kalau Islam itu nggak boleh, tidak boleh menggauli binatang karena di Islam mengatakan barang siapa yang menggauli binatang maka dia harus dibunuh. Itu hadisnya ada. Seperti itu bang. Jadi, Oke. iya. Oke lah Bang Suma. Cukup Baik, sekian, baik. Bang Suma. Oke, thank you bang, thank you. Makasih Bang. Bang, satu pertanyaan dong. Sebagai perbandingan akal. Bang, kalau ada Tapi satu aku doang bang. minta, Bang. Satu doang bang. Iya, Kalau Bang. nggak mau jawab nggak apa-apa, dipakai pekerjaan rumah aja. Oke. Kalau ada orang mengatakan ada seorang bayi yang keluar dari rahim, gitu ya. Betul. Terus dikatakan Tuhan, pendapat yang beginian waras atau tidak waras bang? Kalau untuk zaman sekarang tidak waras sih. Oke, makasih bang. Itu aja, Ya. makasih. Itu aja Bang Andi. Ya, makasih jawabannya bang. Oke. Thank you Bang Andi. Thank you bang. Saya turun dulu ya. Iya bang, iya Selamat bang. malam Bang. Iya, Semuanya malam. ya. Salam. Siap, makasih. Makasih Bang Suma. Makasih bang. Oke, kan enak diskusi kayak gini. Jawaban terakhirnya tidak. Ntar dulu Pak Desali. Jawaban terakhirnya bagus sebenarnya Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan ada seseorang yang dilahirkan oleh wanita, pernah menjadi bayi sampai dewasa, terus mengatakan itu Tuhan, menurut dia orang yang berdapat pendapat demikian tidak waras kata dia. Hebat kan pertanyaan pamungkasnya. Ini merangkum seluruh pertanyaannya, terus dia jawab sendiri. Apa Itu aja. pertanyaannya tadi bang Andi? Kepada dia. Iya. Pertanyaannya saya terakhir kepada dia, merangkum semua Iya, tadi bahwa kalau ada orang menganggap ada manusia yang keluar dari rahim seorang ibu, pernah menjadi bayi sampai dewasa, terus ada orang menganggap itu Tuhan. Pertanyaan saya, orang yang menganggap Tuhan yang bayi ini sampai dewasa waras atau tidak? Dia jawab tidak waras. Tafsirkan aja sendiri. Alamak, gimana dong? Ya pertanyaan pamungkas menutup dari beberapa pertanyaan yang dia tanyakan ke Banyuma kan gitu. Kita kan penyimak yang baik. Iya. Iya. Oke, next kita sapa lagi pasien selanjutnya. Siapa nih namanya? Olivia. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Olivia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Olivia. Ya? Waalaikumsalam. Itu nama anak saya bang, nama anak saya. Ya bang.
Bang, saya izin naik ke sini cuma Ntar ingin dulu bilang. Bang kok, ntar dulu Bang kok. Oke. Kalau fotonya Bang Juma yang dipakai ya? Ya itulah masalahnya, saya mau naik ke sini. Oh Saya iya, silakan. Saya mau Silakan, minta silakan. izin kalau boleh kan. Boleh nggak saya pakai logo ini, Bang Zuma? Karena banyaknya hal negatif yang muncul belakangan ini, Bang. Kami minta supaya abang itu tidak terganggu nantinya ketika ada apa-apa. Mending jangan digunakan, Bang. Karena kenapa? Banyak oknum yang menyalahgunakan ini foto ini. Oh ya udah kalau kayak gitu. Takutnya nanti merembet ke kasus hukum gitu. Ketika ada yang menipu, ada yang meminta donasi dan seterusnya. Itu ada dan sudah banyak laporan masuk ke kita. Iya, siap. Gitu abangku. Kalau saya baru malam ini loh masuk di room ini Bang Zuma. Jadi saya tuh terinspirasi soalnya di sini. Jadi makanya saya ya ada inisiatif pengen pakai logo Bang Zuma gitu. Iya. Biar terasa dekat aja gitu. Masya Nggak ada Allah. niat lain. Ya, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya bukan kan udah nggak izin boleh. kan. Sekali lagi sahabatku, bukan nggak boleh. Saya hanya tidak ingin abangku kena masalah ke depannya dikarenakan banyaknya orang yang menggunakan simbol-simbol Bang Zuma ini dengan tujuan hal yang negatif. Oke, siap Bang. Gitu, Siap. Bang. Paham Bang ya, siap. Siap, Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya Bang Zuma ya semuanya. Sama-sama, Saya izin Bang. turun dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tomato. Kenapa wajib? Kenapa itu ingin bermalam Sabtu Ria kayaknya? Oke, kayaknya belum ada otenal kayaknya, saudara. Selamat malam, Marshall. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, abang silakan bang. Silakan Bang, Muslim ya Bang ya. Mau nyimak aja dulu, Bang. Oke, kalau untuk ini mah dibawa aja nggak apa-apa ya. Makasih Bang. Oh iya siap, Bang. Makasih, salam kenal Bang Marsal. Iya, aku dari Ambon, Bang. Masya Allah, Ambon. Iya. Banyak teman lettingan saya kemarin di Universitas Muslim Indonesia dari Ambon. Utamanya dari Fakultas Teknik itu banyak dari Ambon. Assalamualaikum Bang Futura. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, cuman memang ya saya di bawah tadi chat memohon minta naik. Sebenarnya udah lama, jadi udah saya ikuti Bang Zuma udah ada 1 bulan nih lah. Cuman inilah baru kali ini dan baru 1 minggu saya download TikTok, baru tahu baru bisa gitu. Oh keren bang. 1 minggu Ada yang ini, sudah bertahun-tahun malah nggak naik. Keren. Abang ini hebat berarti. dan 1 minggu ini pun saya berusaha untuk bicara sama Bang Zuma. Alhamdulillah malam ini saya diizinkan Allah untuk bisa bicara sama Bang Zuma. Luar biasa. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Oke Bang, minta maaf. Singkat Bang ya. Saya penggemar Bang Zuma. Cuman minta nomor WA aja Bang kalau bisa Bang. Sudah saya DM cuman belum dibalas gitu. DM saya hampir tidak pernah buka. Iya. Kalau mau kontak langsung ke Bang Handi. Kebetulan beliau itu adalah kebetulan Bang Zuma itu adalah ajudan dari Bang Handi. Minta sama beliau. Nanti dari beliau memberikan nomor HP ajudannya ke abang, kan gitu ya. Oh gitu. Gini Bang, boleh di WA kan aja Bang ke DM kan aja ke saya Bang. Maksud takutnya nanti DM Bang Andi nanti nggak dibalas atau nggak dibaca gitu. Sibuk gimana banyak DM-nya. Ya tapi boleh tahu WA-nya untuk apa Bang? Ya silaturahmi aja Bang. Oh, langsung aja nih ya di bio profil sahabat Bang Zuma ada nomor WA. Tapi ya gitu Bang, seminggu sekali baru dibalas. Gak apa-apa ya.
saya udah coba cari WA Bang Zuma di YouTube, nggak ketemu, nggak pandai saya cari-cari. Ini WA admin ini bang, tapi ya WA aja nanti, mudah-mudahan nanti saya balas nama akunnya Futura ya, oke. Di bio profil jadi sahabat saya- Bang Zuma. Jadi saya kemana nih Bang nanti? Beli saya aja bang ini di sahabat Bang Zuma ini kan ada link tuh di profil saya, klik aja link itu langsung masuk ke WA. Cuman ya itu dia bang, 3 hari baru saya buka WA-nya. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Oke bang. Ya udahlah, oke lah. Makasih banyak semuanya Bang Zuma. Salam kenal dari Riau Bang Zuma. Kalau Iya, ada Riau nanti boleh lah ya. Makasih bang, makasih. Salam kenal, sehat selalu ya bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Saya tadi cuma Oke, Oh, silakan lanjut. Kak Lona. enggak Bang Sadi, saya tadi cuma mau bilang ke Bang Futura kalau Anda nggak sendirian. Saya pun aja yang udah tahunan jadi muridnya Gurunda nggak punya nomornya. Afwan, lanjut. Jadi murid pula ini. Aduh, kacau. Nomor saya nggak Saya mau Kak Lona. muridnya. Nanti saya DM nomor WA saya aja Kak ya. Siap. Dulu pernah WA sama Gurunda, tapi nomor saya yang lama sudah hilang sudah karena nomor Inggris waktu itu. Jadi izin Gurunda nanti ya, mohon izin silaturahim Siap. lagi. Iya, Bintang masih di Syukran. luar negeri masih. Sudah pulang Gurunda, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, masya Allah. Ini Kak Lona ini Kak Liangka ya. Bukan, Bukan. bukan. Beliau sahabat saya sudah lama dari Zoom. Ya, saya dulu moderator kalau Gurunda Zuma debat dengan Debat. saudara Kristen, tapi di Kristen. Zoom gitu, masya Di Allah. Zoom. Sebuah kehormatan untuk saya Gurunda, masya Allah. Ya, makasih Ukti. Masya Allah. Beliau pejuang juga dari sejak di Zoom. Kita berhadapan dengan Kristen-Kristen dari Zoom. Oke, next kita sapa Dani Romel. Di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal aja buat Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Lombok ini Bang Zuma. Oh, iya. Masya Allah. Indenara. Nyimak aja. Oke, baik Bang, baik. Makasih ya Bang ya. Sama-sama Bang Zuma. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Oten Paman. Silakan ngobrol-ngobrol dulu sambil kita tunggu Oten yang lain. Atau Kak Lona mau ada yang ingin disampaikan lagi? Karena suaranya ini kayak ini loh, kayak Google. Jangan-jangan ini pengisi Google. Contoh. Tadi pakai bahasa Inggris. Belok kiri. Coba bilang gitu. Enggak bisa. Lanjut. Belok kiri. Padahal sebelah di kiri itu jurang, nggak ada jalan apa-apa. Ada kan kayak gitu. Tapi saya sedikit ya Bang Sadli ya, mungkin Bang Sadli kan saya orang baru mungkin di Zoom-nya di room-nya Bang Sadli. Saya qadarullah dulu mohon izin Gurunda ya, mungkin Iya, hanya silakan. Syukran. Jadi dulu saya bergabung dengan guru-guru saya menjadi murid-murid beliau tuh ketika sejak tahun 2000 sekitar 2019-2020. Di saat itu saya sedang baru kembali ke dalam Islam setelah saya hampir murtad saat itu Bang Sadli. Jadi ya qadarullah dan alhamdulillah dengan izin Allah dengan adanya lintas agama saat itu meskipun belum seramai sekarang ya Gurunda, saat itu masih di di Zoom, itu pun yang masih krek-krekan ya Gurunda. Alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk kembali ke dalam Islam gitu. Dan satu hal sebenarnya yang membuat saya kenapa berada di barisan ini, karena
sebagai orang yang dulu pernah hampir murtad karena misionaris-misionaris itu dan membaca beberapa website-website penyesatan, salah satunya adalah website Isa dan Islam, Isa dan Al-Quran gitu ya. Saya merasa bahwa saya harus ada di sini karena saya pernah menjadi korban tanda petik ya. Jadi setelah saya sadar, alhamdulillah ingin ya ibarat pembersih debu di guru-gurunda kami semuanya ini. Gitu aja. Bang Sadli Iya, lanjut iya, silahkan. saya ingat. Beliau ini dulu hampir murtad. Beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada Pandi, ada Dinda Pandi dinaikkan. Bang Kian Santang. Siap, Utinora, sehat selalu ya. Utinora Lona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, aku kangen rindu banget dengan guru-guruku semua. Jadi izin untuk silaturahim gitu, Bang Kian Santang dan guru-guru. Siap.